Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denis Prastio, NIM 19501241021 dari Prodi Pendidikan Teknik Elektro. Ingin menjelaskan terkait dengan mata kuliah manajemen industri. Di sini saya mendapat teori tentang manajemen pergudangan. Ya, di sini terpaparkan di PowerPoint yang sudah ditayangkan apa itu manajemen pergudangan. Kita harus mengetahui apa itu manajemen. Ya, di sini dapat kita definisikan. Manajemen adalah proses perencanaan atau planning, pengorganisasian, pengordinasian, serta pengontrolan setiap sumber daya yang ada guna mencapai tujuan ataupun goals yang telah ditentukan dengan efektif dan efisien. Efektif ini berarti tujuan dapat dicapai sesuai dengan rencana yang ada. Dan efisien berarti dilaksanakan dengan benar dan terorganisir. Nah, berikutnya gudang. Di sini gudang dapat didefinisikan. Gudang merupakan bagian dari sistem logistik perusahaan yang menyimpan produk, raw internal, material, part, goods in process, finished goods, pada dan antara titik sumber point of origin dan titik konsumsi atau point of consumption, dan menyediakan informasi kepada manajemen mengenai status, kondisi, dan disposisi dari item yang disimpan. Nah, dari pengertian manajemen dan gudang yang sudah didefinisikan tadi, dapat diambil kesimpulan bahwa manajemen pergudangan merupakan suatu tatanan untuk mengelola pergudangan dan pendistribusian barang-barang agar barang yang tersimpan tetap dalam keadaan baik dan dapat tersimpan tetap dalam keadaan yang baik dan dapat didistribusikan kepada para peminta pada waktu, spesifikasi, dan jumlah yang tepat. Ya, berikutnya, apa itu sistem manajemen pergudangan? Nah, yang telah diterapkan di dalam PowerPoint di sini telah didefinisikan. Sistem merupakan kumpulan interaksi yang terdiri dari subsistem dari manajemen merupakan ilmu dalam mengelola sumber daya, sedangkan gudang merupakan tempat yang digunakan untuk menyimpan barang sementara. Nah, ringkasnya, sistem manajemen gudang merupakan pengelolaan dari aktivitas yang memiliki keterkaitan dalam aktivitas menyimpan barang sementara. Aktivitas menyimpan yang dimaksudkan adalah menerima barang dari pemasok, handling barang, dan mengeluarkan barang ke tujuan. Sistem manajemen gudang ini bertujuan untuk menangani dan mengendalikan material yang terdapat di dalam gudang. Nah, di dalam sistem manajemen pergudangan di sini ada hal penting yang harus dilakukan dalam manajemen pergudangan. Ya, yang pertama, pemeriksaan keluar masuknya barang. Keluar masuknya barang perlu diperiksa terlebih dahulu oleh pihak gudang. Pemeriksaan tersebut bertujuan untuk menghindari adanya retur pembelian dan penjualan. Selain itu, pemeriksaan bertujuan untuk menguji kelayakan barang yang masuk ke gudang. Nah, berikutnya, administrasi barang. Administrasi barang ini melibatkan keluar masuknya barang dan retur barang. Administrasi barang sangatlah penting untuk dilakukan, dan karena jika administrasi tidak dilakukan secara teratur, maka akan mempengaruhi proses produksi. Di dalam administrasi barang ini meliputi penerimaan barang, penyimpanan barang, dan pengembalian barang. Berikutnya, inventory aktiva lancar. Barang yang berada di dalam gudang merupakan aktiva lancar yang dapat digunakan sebagai penambah modal.
Inventory dapat dilakukan melalui manajemen pergudangan yang dapat dilaporkan setiap bulan dalam neraca perusahaan. Berikutnya, stock opname. Stock opname perlu dilakukan setiap akhir bulan sebagai bagian kontrol barang di dalam gudang, serta untuk mengetahui berkurang tidaknya barang. Berikutnya, tindak lanjut sistem pergudangan yang telah ada. Manajemen pergudangan dilakukan untuk menilai baik buruknya pengelolaan gudang. Jika merugikan sebuah perusahaan, maka metode tersebut dapat dirubah dengan sistem yang lebih baik. Nah, berikut merupakan fungsi-fungsi dan aliran dari aktivitas gudang. Nah, berikut disajikan flowchart. Di sini ada receiving atau penerimaan barang. Di dalam penerimaan barang ini akan disimpan, di packing di dalam gudang, disimpan terus langkah berikutnya pemilihan barang yang ada di gudang. Jika barang itu rusak akan ditaruh di broken case picking. Terus barang semua itu akan diakumulasi, disortir, di packing, dipilih barang-barang yang bagus untuk dikirim atau di shipping. Nah, di sini berikutnya, apa itu tata letak dalam sistem pergudangan? Merencanakan sebuah layout ataupun tata letak gudang merupakan sebuah hal yang fundamental dari sebuah warehouse management system atau WMS, agar kegiatan dan aktivitas pergudangan menjadi lebih efektif dan efisien. Di dalam tata letak memiliki pengaruh yang strategis dalam meningkatkan daya saing perusahaan dari berbagai macam aspek, yaitu aspek kapasitas, proses, fleksibilitas barang, perpindahan barang, produktivitas, sehingga berujung pada efektivitas serta efisiensi waktu dan biaya. Nah, di dalam tata letak atau layout dalam sistem pergudangan terdapat dua tipe layout atau tata letak. Yang pertama, layout proses. Nah, apa itu layout proses? Layout proses yaitu proses pengaturan dan penempatan semua fasilitas pabrik seperti mesin serta peralatan yang mempunyai karakteristik kerja yang sama atau memiliki fungsi yang sama ditempatkan pada suatu departemen atau bagian, misalnya mesin las, mesin bor, mesin scrap, dan lain sebagainya. Nah, berikutnya ada layout produk atau tata letak produk. Tata letak produk yaitu dapat didefinisikan pengaturan tata letak fasilitas pabrik berdasarkan aliran dari suatu produk tersebut. Layout produk memiliki tujuan untuk mengurangi proses pemindahan bahan dan memudahkan pengawasan dalam bagian produksi. Pabrik perakitan mobil, lemari pendingin, mesin cuci, televisi, dan lain sebagainya. Terdapat satu masalah yang tidak dapat dihindari dengan menggunakan layout produk ini, yaitu sulitnya realokasi operasi di antara pekerja untuk menyesuaikan diri terhadap perubahan permintaan. Ya, berikutnya metode sistem pergudangan. Di dalam metode sistem pergudangan ini terdapat berbagai macam metode dalam sistem pergudangan, yaitu pertama, FIFO, first in first out. Ya, di sini dapat dibaca. Metode yang digunakan dalam FIFO ini adalah barang yang pertama kali masuk merupakan barang yang pertama kali keluar. Misalnya, jika sedang menjual tepung terigu, yang dijual terlebih dahulu adalah tepung terigu yang pertama kali masuk di toko, dan tidak diperbolehkan untuk menjual tepung terigu yang terakhir masuk. Jika hal tersebut dilakukan, biasanya tepung terigu yang masuknya awal kelamaan akan rusak. Metode ini biasanya diterapkan dalam penjualan
produk sampo, susu, ataupun sabun. Berikutnya, LIFO, last in first out. Metode yang digunakan dalam metode LIFO adalah menjual atau mengeluarkan barang yang biasanya terakhir masuk. Misalnya pada toko baju biasanya akan mendisplay baju model yang terbaru di etalase. Baju model dari baru ini merupakan baju yang terakhir datang. Jika mendahulukan baju yang terakhir datang, jika mendulang penjualan barang yang pertama kali masuk, maka barang yang baru akan lama terjualnya karena dikhawatirkan ketinggalan model. Jadi pada metode ini, barang yang terakhir masuk harus pertama kali keluar. Berikutnya sistem FIFO atau biasa disebut first expired, first out. Metode yang digunakan dalam metode FIFO adalah barang dengan masa kadaluarsa yang dekat yang harus dikeluarkan terlebih dahulu. Metode ini biasanya diterapkan di apotek atau biasanya toko retail yang menjual makanan dan minuman dalam kemasan yang memiliki masa kadaluarsa. Jadi, terlepas apakah barang yang masuk itu baru saja datang ataupun barang tersebut terakhir datang, barang dengan masa kadaluarsa yang paling dekat merupakan barang yang harus dijual terlebih dahulu. Produk dengan masa kadaluarsa yang pendek akan ditempatkan di posisi paling depan agar diambil terlebih dahulu oleh konsumen. Nah, di dalam sistem manajemen pergudangan terdapat pula tipe-tipe gudang. Ada banyak sekali macam tipe gudang di sini, yaitu gudang pabrik, gudang pokok, gudang distribusi, gudang retailer. Nah, di sini dapat kita definisikan gudang pabrik atau manufacturing plant warehouse. Transaksi dalam gudang ini meliputi penerimaan dan penyimpanan material, pengambilan material, penyimpanan barang jadi ke gudang, transaksi internal gudang, dan pengiriman barang jadi ke central warehouse, distribution warehouse, atau langsung ke konsumen. Berikutnya, gudang pokok atau central warehouse. Transaksi central warehouse di dalamnya meliputi penerimaan barang jadi atau dari manufacturing warehouse tadi langsung dari pabrik itu sendiri atau dari supplier. Penyimpanan barang jadi ke dalam gudang dan pengiriman barang jadi ke distribution warehouse. Gudang distribusi. Berikutnya, gudang distribusi. Distribution warehouse merupakan gudang distribusi. Transaksi gudang ini di dalamnya meliputi penerimaan barang jadi atau dari central warehouse, pabrik itu sendiri atau supplier, pengambilan dan persiapan barang yang akan dikirim, penyimpanan barang yang diterima dari gudang, dan penyimpanan barang yang diterima dari dan pengiriman barang ke konsumen. Terkadang juga distribution warehouse berfungsi untuk central warehouse. Berikutnya, gudang retailer atau retailer warehouse. Gudang retailer dapat dikatakan sebagai gudang yang dimiliki toko yang menjual barang langsung ke konsumen. Ya, dari presentasi tadi, terdapat banyak kesimpulan yang dapat kita dapat. Ringkasnya, sistem manajemen gudang merupakan pengelolaan dari aktivitas yang memiliki keterkaitan dalam aktivitas penyimpanan barang sementara. Terdapat beberapa hal yang penting dalam manajemen pergudangan seperti pengurusan keluar masuknya barang, administrasi barang, inventory aktif lancar, stok opnam, dan tindak lanjut sistem pergudangan yang telah ada.
Berikutnya adanya tata letak atau layout. Tata letak memiliki pengaruh yang sangat strategis dalam meningkatkan daya saing perusahaan dari berbagai macam aspek, yaitu aspek kapasitas, proses, fleksibilitas, perpindahan barang, produktivitas, sehingga berujung pada efektivitas serta efisiensi waktu dan biaya. Kita dapat simpulkan lagi, terdapat 3 metode sistem pergudangan, yaitu FIFO, LIFO, FIFO. Yaitu FIFO merupakan tadi yang telah saya sampaikan, barang yang pertama kali masuk merupakan barang yang pertama kali keluar. LIFO, sistem menjual atau mengeluarkan barang yang biasanya terakhir masuk, dan FIFO merupakan sistem di mana barang pada masa kadaluarsa yang terdekat harus dikeluarkan terlebih dahulu. Nah, tadi yang terakhir dapat kita simpulkan juga adalah banyak sekali tipe-tipe gudang yang telah saya sampaikan di presentasi tadi, yaitu gudang pabrik, gudang pokok, gudang distribusi, dan gudang retailer. Ya, mungkin cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.